Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan bercerita tentang kisah para sahabat wanita. Judul ceritaku adalah Ummu Amir Asyaliyah. Nama sebenarnya adalah Fukaihah. Ummu Amir adalah salah satu wanita yang menjadi muslim dengan memberikan baiat langsung kepada Rasulullah SAW. Ia adalah salah satu muslimah Ansor yang banyak belajar dari kehidupan beliau SAW sehari-hari. Ummu Amir berasal dari Banu Abdul Ashhal. Ia amat bahagia ketika suatu hari Rasulullah datang dan melihat rumahnya. Beliau SAW tersenyum dan bersabda, "Betapa baiknya para penghuni rumah ini. Inilah orang Ansar terbaik." Ada satu kejadian bersama Rasulullah SAW yang benar-benar amat berkesan di benak Ummu Amir. Suatu ketika Rasulullah SAW kembali mengunjungi perkampungan Banu Abdul Ashhal dan sholat maghrib di masjid perkampungan itu. Mengetahui Rasul masih ada di tengah mereka setelah matahari terbenam, Ummu Amir langsung berpikir bahwa Rasulullah SAW pasti lapar. Maka ia pulang ke rumah dan kembali ke masjid dengan membawa hidangan berupa tulang-tulang yang banyak dagingnya. Selain itu, Ummu Amir juga membawa beberapa kerat roti. Semua porsi itu sedikit saja dan hanya cukup untuk dimakan Rasulullah SAW seorang. Karena itu, alangkah terkejutnya Ummu Amir ketika beliau SAW berkata kepada para sahabat lain yang berada di masjid, "Demi ayah dan ibuku, makanlah." Yang lebih membuat Ummu Amir terkejut adalah karena beliau SAW menyebut "demi ayah dan ibuku". Bila seorang mengucapkan hal itu, berarti ia sangat bersungguh-sungguh. Rupanya Rasulullah SAW ingin menepis keengganan para sahabat yang lain karena mereka tahu bahwa makanan itu hanya sedikit dan hanya cukup buat beliau SAW. Ummu Amir melihat para sahabat pun datang berkerumun dan ikut makan. Dengan mulut ternganga, Ummu Amir kemudian bercerita, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku melihat sebagian daging itu tidak termakan dan sebagian besar rotinya masih bersisa, meskipun yang makan itu 40 orang laki-laki." Rasulullah kemudian meminum air dari kantung air dan pergi. Aku mengambil kantung air itu dan meminyakinya, lalu membalikannya. Kami membiarkan tetesan air keluar untuk kami minum karena mengharapkan berkah. Bukan hanya hal-hal luar biasa tentang Rasulullah yang berkesan di hati Ummu Amir, bahkan juga hal-hal biasa. Suatu ketika Ummu Amir yang sedang berjalan bersama beberapa sahabat wanita bertemu Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun membalasnya. Teman-teman, itu saja ya ceritaku. Teman-teman, aku lanjutkan ya ceritanya. Judulnya adalah Hawa binti Zaid bin Sakan. Sahabat wanita ini merasa amat bahagia karena mendapat perlindungan khusus dari Rasulullah SAW. Berkat pertolongan beliau SAW itulah hidupnya kembali menjadi tenang. Namanya Hawa binti Zaid. Keimanannya kepada Islam tak perlu lagi diragukan. Ia memeluk Islam pada masa awal kenabian di Mekah dan menjadi muslimah yang sangat baik. Hawa binti Zaid mempunyai suami bernama Qais bin Khutaim.
Dari pernikahan ini, Hawa mempunyai seorang putra yang diberinya nama Sabit. Sayang sekali, Qais bin Khutaim tetap menolak masuk Islam. Meski dengan gigih Hawa berusaha mempengaruhinya. Ujian berat bagi Hawa bertambah karena suaminya justru jadi suka menyiksanya agar ia keluar dari Islam. Namun Hawa binti Zaid tetap bertahan meski perlakuan yang sang suami terhadapnya terus memburuk dan semakin buruk. Di saat itulah Rasulullah SAW turun tangan untuk membelanya, bukan dengan kekerasan tapi dengan kelembutan hati. Ketika Qais bin Khutaim pergi ke Zulmijaz, salah satu pasar di Makkah, Rasulullah SAW menemuinya dan mengajak Qais kepada Islam dengan penuh kesungguhan. Qais terpana dan setelah ragu sejenak, ia berkata, "Alangkah bagusnya seruanmu itu mengajak kepada yang baik. Tetapi perang telah mengalihkan aku dari kabar ini." Rasulullah SAW tidak menyerah. Beliau berkata lagi, kali ini lebih langsung ke tujuan. "Abu Yazid, panggilan untuk Qais. Aku menyerumu kepada Allah." Namun Qais tetap memberi jawaban yang sama. Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Abu Yazid, aku mendengar bahwa engkau memperlakukan istrimu dengan buruk karena ia meninggalkan agamamu. Takutlah kepada Allah dan jagalah dia untukku. Janganlah menentang keinginannya untuk beribadah." Qais terperangah betapa mulianya penghormatan Muhammad SAW kepada kaum wanita, maka ia pun menyanggupinya. Ketika pulang, ia berkata kepada Hawa, "Hawa, aku bertemu Muhammad dan dia memintaku untuk menjagamu demi dia. Demi Allah, aku akan memenuhi janjiku kepadanya. Dan engkau bebas mengurusi ibadahmu sendiri. Demi Allah, engkau tidak akan pernah lagi aku sakiti." Sejak itu, Hawa pun mengamalkan Islamnya dengan terang-terangan. Ketika sesama orang musyrik menegur Qais, ia hanya berkata, "Aku telah berjanji kepada Muhammad bahwa aku tidak akan menyakiti Hawa dan menjaganya untuk dia." Teman-teman, itu saja ya ceritaku. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.